Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-51. Tidak mas. Aku tidak mau. Aku tidak mau kamu talak. Aku tidak mau kita berpisah. Harusnya aku yang marah. Harusnya aku yang minta talak. Kenapa malah kamu yang nalak aku mas? Mbak Ambar sontak memeluk kaki Mas Wisnu. Ya, aku yang salah. Aku akui aku yang salah. Tapi, aku tidak akan minta maaf padamu. Karena aku memang sudah tak niat melanjutkan pernikahan ini. Sudah sangat lama aku memendam ini. Aku bosan padamu, Ambar. Aku jenuh di pernikahan kita. Sedikit pun aku tak nafsu lagi. Tolong lepaskan kakiku. Sergah Mas Wisnu melepaskan pegangan Mbak Ambar dengan kasar. Aku akan maafin kamu, Mas. Aku enggak akan marah meskipun kamu sudah selingkuh dengan adikku. Aku yakin Sekarlah yang menggodamu. Kamu tidak bersalah, Mas. Asal kita tidak berpisah. Mbak Ambar menghibah. Aku tersentak kaget. Segila itukah mantan kakak iparku ini? Sudah jelas-jelas melihat suaminya tidur dengan perempuan lain. Adik kandungnya sendiri. Tapi dia malah bilang mau memaafkan. Malah nyalahin adiknya. Memohon-mohon agar jangan pisah. Kau bertolak belakang sekali dengan aku. Kalau aku, malah aku yang memohon-mohon minta ditalak. Hingga detik ini tak juga dikabulkan oleh Mas Sigit. Sedangkan dia, ya ampun, di mana harga dirinya? Sudah aku bilang dari tadi Ambar, aku tidak bermaksud minta maaf. Aku cuma mau kita bercerai. Oke, maaf sekali. Aku tak bisa melanjutkan pernikahan kita. Tentang anak-anak, aku janji, aku akan tetap melaksanakan kewajibanku. Aku akan kirim tiap bulan biaya hidup mereka. Maaf Ambar. Mas Wisnu meraih semua pakaiannya. Mengenakannya satu demi satu. Sedangkan Mbak Sekar masih meringkuk ketakutan di sudut ranjang, dengan tubuh masih telanjang. Mas Wisnu, aku enggak mau jadi janda. Aku enggak mau mas. Aku mohon, Mas Wisnu. Mbak Ambar bangkit, lalu memeluk punggung Mas Wisnu dari belakang. Maaf Ambar, aku tidak cinta lagi. Kamu cari suami baru saja. Oke. Maaf sekali. Dengan angkuhnya Mas Wisnu melepaskan diri dari pelukan Mbak Ambar. Dia bahkan langsung menepis-nepis ke mejanya bekas pelukan wanita itu. Seolah jijik. Padahal yang menjijikkan itu adalah dia. Astaga. Ada ya. Pria searogan itu. Semoga dia bakal mendapat balasan yang setimpal. Memang aku sangat membenci Mbak Ambar. Tapi melihat dia diperlakukan seperti itu, hatiku tak terima juga. Mas Wisnu terlalu tega. Sekali lagi aku mohon, Mas. Tolong cabut talak satumu. Ya. Kita rujuk ya Mas. Aku janji akan berubah. Katakan apa yang harus aku rubah agar kamu mau balik lagi ke aku. Mas. Aku enggak bisa jadi janda Mas. Aku malu. Aku sangat malu Mas. Aku mohon ya. Mbak Ambar histeris. Namun, pria itu tetap tak peduli. Kamu. Mbak Ambar akhirnya menyerah juga. Kini berjalan ke arah ranjang. Kenapa Sekar? Lirinya menghampiri Mbak Sekar. Kenapa kau lakukan ini padaku Sekar? Kenapa? Teriaknya seraya mencengkram kedua bahu adiknya. Mengguncang-guncangnya sembari menangis histeris. Maaf Kak. Aku cinta sama Mas Wisnu. Maafin aku. Plak. Plak. Dua tamparan mendarat di pipi kanan dan kiri Mbak Sekar. Perempuan itu tak berani melawan. Dia hanya merintih sembari memegangi pipinya yang merah bekas tamparan. Puas kamu merusak rumah tanggaku. Aku ini kakakmu Sekar. Mas Wisnu itu abang iparmu. Kenapa kau lakukan ini pada kakakmu sendiri? Kamu toh sudah bersuami Sekar. Apa nanti kata Bayu kalau dia tahu kamu selingkuh di belakangnya? Kau juga bakal ditalak. Kita berdua akan jadi janda. Sekar. Di rumah ibu akan dipenuhi perempuan janda. Ibu, aku, dan kau. Kita semua akan jadi janda. Puas kau Sekar. Mbak Ambar bagai kesetanan.
Dia meraih rambut Mbak Sekar, menjambak rambut adiknya secara membabi buta. Ampun kak, sakit kak, ampun. Mas Wisnu tolongin Sekar mas. Sekar berusaha memohon pertolongan. Cukup Ambar, hentikan. Mas Wisnu menghentikan amukan Mbak Ambar. Menangkap kedua tangan mantan istrinya. Melepas jambakan di kepala Mbak Sekar. Mbak Sekar lolos dari penganiayaan Mbak Ambar. Segera dia berlindung di balik punggung pria itu. Dengan masih berbalut selimut di tubuh bugilnya. Ambar, Sekar, tolong jangan berantem lagi. Malu sama Bening. Apa kalian enggak malu ha? Dulu, kalian berdua bergotong royong menyiksa dia saat dia masih tinggal di rumah kalian. Kalian berdua juga berjuang merubah statusnya menjadi janda. Sekarang, kalian berantem di depannya. Sama-sama calon janda pula. Anggap saja itu balasan untuk kalian. Sudahlah, aku mau pergi. Kalian jangan berantem lagi. Mas Wisnu meraih kunci mobilnya di atas nakas, lalu berjalan menuju pintu kamar. Tunggu Mas Wisnu. Mbak Sekar mengejarnya. Aku ikut kamu ya, Mas. Aku enggak berani pulang ke rumah. Mas Bagus pasti marah besar padaku. Bawa aku bersama kamu ya, Mas. Toh, Mas Wisnu udah ceraikan Mbak Ambar. Aku mau kok, Mas nikah sama Mas Wisnu. Aku akan minta talak sama Mas Bayu. Tapi, dampingi aku menghadap Mas Bayu. Ya Mas. Mbak Sekar memegangi lengan Mas Wisnu. Maaf Sekar, aku enggak pernah ada niat untuk menikahi kamu. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi istriku ya. Tolong lepas tanganmu. Mas Wisnu melepas pegangan tangan Mbak Sekar di lengannya. Tapi Mas, kenapa? Toh, Mbak Ambar bukan istri Mas Wisnu lagi. Ya, meskipun begitu, maaf ya Sekar. Tolong jangan salah paham. Aku enggak pernah cinta sama kamu. Lalu, kenapa Mas Wisnu meniduriku? Apa maksud Mas Wisnu sebenarnya? Wah, kalau itu kita lakuin atas dasar suka sama suka, kan? Enggak pernah ada komitmen apa-apa, kan? Tapi Mas bilang Mas suka sama aku. Mas bilang lebih enak punyaku daripada punya Mbak Ambar. Tapi aku tidak pernah menjanjikan kamu pernikahan bila aku menceraikan kakakmu kan? Mas Wisnu jahat. Mas Bayu akan ceraikan aku. Lalu aku bagaimana? Mas Wisnu harus tanggung jawab. Aku enggak mau jadi janda. Mas Wisnu harus nikahin aku. Wah, kalian berdua kakak beradik sama gilanya ya. Dengar Sekar, aku tak akan pernah nikahin kamu. Antara kita tak ada komitmen apa-apa. Oke, yang kita lakukan selama ini atas dasar suka sama suka. Tapi aku cinta sama Mas Wisnu. Aku mau ngelayanin Mas Wisnu karena aku cinta, Mas. Sorry Sekar. Tapi, aku tidak. Permisi. Masa? Aku terpana. Mas Wisnu melenggang pergi dengan santainya. Seolah tak ada beban apa-apa. Tuhan, lihatlah pria sombong itu. Lihat betapa arogannya dia. Tolong tunjukkan padanya bahwa perbuatannya mendapat laknat darimu. Mbak Ambar, maafin aku kak. Mbak Sekar menghampiri Mbak Ambar. Tolong jangan pernah bilang hal ini sama Mas Bayu ya, Mbak. Aku enggak mau dia marah dan ceraikan aku. Kita pasti malu jahit janda semua satu rumah itu Mbak. Boleh ya Mbak. Mas Bayu tak akan tahu kalau Mbak Ambar tidak cerita. Pinta Mbak Sekar bersimpuh di kaki kakaknya. Jangan panggil aku Mbak. Mulai detik ini kau bukan adikku lagi. Bruk. Tubuh Mbak Sekar terjungkal ke belakang. Mbak Ambar menunjang tubuhnya dengan sangat kencang. Perempuan itu tersedak, teronggok di kaki ranjang. Mbak Ambar mendekatinya lagi. Kakinya terangkat ke atas, siap untuk menginjak-injak tubuh adiknya. Petugas hotel yang sejak tadi hanya menonton buru-buru menghentikannya. Kita pulang. Ning, ini bukan urusan kita. Mas Elang berbisik di dekat telingaku. Aku mengangguk, lalu berjalan meninggalkan kamar maksiat itu. Ning, seseorang memanggil dan menghentikan langkahku. Itu suara Mbak Ambar. Terdengar langkahnya mendekat. Aku sontak berbalik. Khawatir dia menyerangku dari belakang. Kamu hebat. Kamu sungguh-sungguh hebat. Ucapnya dengan senyum menyeringai. Apa maksudnya? Kenapa dia? Semua yang menimpaku, menimpa keluargaku, ini adalah hasil dari doamu kan? Tandasnya menatapku tajam.
Kedua matanya merah. Nafasnya terengah-engah. Sepertinya dia sedang sangat marah. Emosi tengah membakar. Seperti letupan larva di kawah gunung berapi. Siap untuk dimuntahkan. Maksudnya apa Mbak? Tanyaku bingung. Kami berjuang menikahkan Sigit dengan Yosa. Tapi kenikmatan yang kami dapat tak sampai belasan hari. Selanjutnya penderitaanlah yang kami perolah. Bahkan semua berakhir seperti ini. Aku, Sekar, Ibu, Sigit, Yosa, kami semua hidup menderita. Bahkan semua anak-anak juga akan kena imbasnya. Semua itu karena sumpahmu, iya kan? Wanita itu tiba-tiba mencengkram bahuku, menghentakkan badanku sekuat dayanya. Wajahnya menghitam saking marahnya. Cabut sumpahmu, lalu kembalikan keluargaku seperti semula. Kau harus bertanggung jawab untuk itu. Kembalikan keutuhan keluargaku. Kalau tidak aku akan mencekikmu. Maid kau bening. Maid kau. Mati ya. Aku tersedak. Mbak Ambar betul-betul mencekik leherku dengan begitu kencang. Dia benar-benar sudah kesetananan. Ku coba meronta. Tetapi semakin aku meronta, semakin kencang cekikan di leherku. Aku kehabisan nafas. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Lepaskan. Mbak Ambar terhuyung ke belakang. Cekikannya terlepas. Mas Elang membebaskanku dari cekikannya lalu mendorong perempuan itu agar menjauh dariku. Kamu tidak apa-apa? Tanya Mas Elang masih sangat mengkhawatirkan aku. Dia langsung meraba bekas cekikikan di leherku. Aku tidak apa-apa Mas. Terima kasih. Sahutku masih dengan suara serak. Sakit di leherku belum sepenuhnya reda. Aua. Tiba-tiba Mas Elang berteriak. Tubuhnya ambruk ke lantai. Mas Elang mengerang kesakitan sambil memegangi tungkai kaki kanan. Sebuah terjangan tak disangka-sangka menghantam tungkai kaki kanannya. Hahaha, itu hadiah buatmu. Karena ikut campur urusanku pria pincong. Kata Mbak Ambar tertawa penuh kemenangan. Astaga, Mbak, kamu tega menyerang orang lemah seperti Mas Elang. Jangan. Ning, Mas mohon jangan. Mas Elang menghibah di antara rintih kesakitannya. Tanganku yang sudah mengarah ke tubuh wanita itu urung menyerang. Sungguh emosiku tak jadi tersalurkan. Betapa aku ingin menghantamkan kepala Mbak Ambar ke dinding. Beribu kali. Hingga pecah berdarah-darah. Aku akan lega bila sudah melihat dia terkapar. Tapi, Mas Elang menghentikanku. Aku terpaksa menahan gelepar emosiku. Kuhampiri dia, bersimpuh di dekatnya. Sakit sekali ya, Mas. Kita ke rumah sakit ya. Bujukku sembari meniup-niup tungkai kakinya. Tidak, bantu saja Mas ke mobil. Kita pulang ke warung kamu. Aku mau diobati sama Bapak saja. Sama Bapak saja. Iya Ning, aku lebih yakin sama Bapak. Baik Mas, kita pulang ya. Tapi, aku enggak sanggup jalan meski pakai tongkat Ning. Lihatlah, kakiku langsung bengkak ini kan. Aku enggak bisa jalan, Ninga. Sini aku gendong, Mas. Naik ke punggungku ayo. Jangan, aku gak tega. Kamu enggak akan sanggup. Aku ngesot saja. Kamu enggak malu kan? Kalau aku ngesot. Mas. Kami akan bantu Pak. Mari. Petugas hotel dengan sigap memanggil security dan beberapa pegawai lainnya. Mas Elang mereka bopong turun dan membantunya masuk ke dalam mobil. Dengan kaki bengkak, Mas Elang menjalankan mobil. Kaki Mas Elang yang bengkak. Tetapi hatiku yang sakit bagai disayat-sayat. Aku tak tega. Sakit sekali kurasakan di dalam dada ini. Mas Elangku yang tadinya sudah bisa berjalan meski masih menggunakan tongkat, kini berdiri saja pun tak bisa lagi. Kakinya cedera parah, bahkan kini bertambah bengkak. Mas Elang akan kembali teronggok di kursi roda. Mbak Ambar tega menyakiti orang lemah. Di mana hati nuraninya? Baru saja dia mendapat penderitaan yang tak kalah hebat. Bukannya sadar dan bertaubat, malah menyiksa orang lagi. Padahal aku sudah sempat kasihan padanya. Tak tega melihat penderitaannya. Mbak Ambar, tunggu ya. Kau akan tuai semua perbuatanmu ini. Ning, ada yang minta kerjaan di depan. Katanya dia udah enggak makan beberapa hari. Coba kamu lihat, katanya meskipun dia sudah tua, tapi dia masih sanggup sekedar nyuci piring. Meski enggak digaji juga enggak apa-apa.
Cukup diberi makan saja. Lapor ibu menghampiriku. Bukuskan nasi dan lauknya saja, Bu. Enggak usah disuruh kerja. Enggak apa-apa. Sahutku sambil menumbuk ramuan untuk obat kaki Mas Elang. Sementara Bapak sedang memberi terapi untuknya di halaman belakang. Iya Ning, sudah. Tapi dia kekeh minta kerja. Ibu kasihan Ning. Orangnya kurus banget. Kayak Lidi. Orangnya juga rodo gendeng. Mosok dia nekat pengen ketemu kowe. Katanya kowe menantunya. Tapi, kok ibu koyok kenal Yoning? Kenal gimana? Iyo, koyok mirip mantan mertuamu. Apa? Bersambung.